Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Barat Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Di konten kali ini gue akan bahas soal gimana caranya sih kita ngadepin orang yang toksik, orang yang kadang sok jagoan, yang sok nyalinya paling berani, paling oke. Orang yang gampang emosional, orang yang songong juga kadang. Pasti teman-teman di luar sana pernah nemuin orang-orang yang model kayak gitu. Emang kadang orang tuh kalau lagi ngerasa di atas, bisnisnya lagi berkembang, keuangannya kelihatan mentereng, terus nyalinya ada, kadang tuh orangnya kepingin selalu menjadi pusat perhatian di lingkungan sekitar. Orangnya tuh biasanya mencari pembeda dari orang lain. Biasanya sering melakukan tindakan buat perbandingan apa yang orang lain lakukan. Mudah menyaingi. Dan kepribadiannya tuh gak mau dilangkahi, gak mau dilewati, gak mau ketinggalan. Orang lain lakuin apa, dia ngikut lakuin buat nandingin, kan kayak gitu. Gampang ngerecokin orang-orang seperti itu. Lebih parahnya lagi, ngerecokinnya itu di belakang dengan cara-cara yang kurang gentle. Nanti ketika udah ada kontra, timbullah masalah di situ. Adu debat, gampang nyepelein orang, gampang banget temperamen secara kata-kata. Iya kan? Pasti ada lah orang-orang yang kayak gitu di lingkungan kalian. Ya gue maklum sih orang-orang yang kayak gitu tuh kenapa. Ya karena orang yang seperti itu tuh biasanya orang yang kepingin dinomorsatukan. Orang yang gak mau tertandingi, kepinginnya itu dihargai, dikultuskan, pinginnya dihormatin terus gitu. Tapi gak mau menghargai orang lain, gampang ngeremehin orang lain, menganggap orang lain itu selalu di bawahnya dia. Orangnya kritis, tapi orang-orang kayak gitu kadang perhatian juga, murah ilmu juga kadang. Tapi murah ilmunya tuh terlalu satu arah perbincangannya, kayak khotbah. Ya gak sih? Iya kan? Gak mau mendengarkan usulan orang lain. Kepinginnya ya idenya dia tuh paling oke, paling harus dipakai. Lalu bagaimana kita ngadepin orang-orang yang semacam itu? Kalau gue pribadi, ketika ada di lingkungan kita orang-orang yang modelan seperti itu, orang yang songong, toksik, kadang bikin masalah, juga kadang cari masalah, selalu ngebanding-bandingin, selalu nyaingin. Ya udah, gue santai aja, gue menunduk aja gitu, gue ngormatin aja. Selagi gue nggak bikin masalah sama dia, ya udah fine aja. Gue pura-pura menjadi orang yang nurut aja, orang yang nggak. Gue pura-pura menjadi orang yang kosong aja, jangan ikut dominan, jangan ikut melawan,
jangan merasa tertantang ketika ngadepin orang-orang yang model seperti itu. Cari aman aja sih kalau gue mah, nggak mau bikin masalah sama orang-orang yang seperti itu. Ya percuma juga. Kalau toh ngadepin orang-orang kayak gitu, apa yang kita mau dapetin? Nggak ada manfaatnya. Ilmu pun juga, ya apa sih yang didapetin gitu kan? Dari orang yang temperamen secara omongan, egois secara pemikiran, sok berani secara mental. Ya udah, ilmu padi aja kita ngadepin orang-orang yang model seperti itu. Susah bro, serius. Kalau kita ngelawan sama orang-orang yang toksik, orang-orang yang sok jago, sok paling berani, sok paling benar gitu. Jadi ya kita harus ngadepin secara ilmu padi aja, nunduk gitu. Kalau kita ngadepinnya secara songong, ngangkat dagu gini, ya gimana? Malah jadi timbul masalah. Kalah menang nggak kondang. Kalau kata orang Jawa tuh seperti itu. Menang kalah tuh nggak ada wibawanya, nggak ada manfaatnya. Jadi kita hidup itu harus bisa fleksibel, harus selalu rendah hati, ilmu padi lah. Mending kita itu menjadi orang yang selalu dianggap remeh, dipandang sebelah mata, gak ada beban gitu. Iya kan? Daripada menjadi orang yang disanjung, diunggulkan, dinomorsatukan, bebannya tuh berat. Ketika kita mendapatkan kepercayaan yang seperti itu di lingkungan kehidupan kita. Iya kan? Coba kalau toh kita nggak mampu mengemban kepercayaan orang-orang di sekeliling kita, yang jelas pasti kita kan mengecewakan. Terus kalian juga harus paham, sebaik apapun hidup kalian, sebenar apapun pola kehidupan kalian, yang pasti akan ada orang yang menyalahkan, orang yang gak suka sama diri kalian. Itu sih yang harus kalian pahami. Gak semua orang care ke kita, gak semua orang cocok dengan kita, gak semua orang suka sama kita. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Harus bisa mawas diri tentang pemahaman yang seperti itu. Ya, jadi kalian harus bisa paham bahwa ketika kita melakukan hal baik pun belum tentu ditanggapin dengan baik sama orang lain. Sebaik apapun diri kalian, sebenar apapun diri kalian, pasti ada aja orang yang gak suka sama diri kalian. Ada aja orang yang cari kesalahan diri lu gitu. Hidup harus bisa koreksi diri, sadar diri, ilmu padi gitu kan. Gak usah takut diremehin, gak usah takut dianggap sepele. Justru ketika kita dianggap sepele sama orang lain, dipandang sebelah mata sama orang lain, bahkan mungkin ketika kita disepelein sama orang lain, itu kita jadi gak punya beban, kita enteng. Gak ada beban moral yang harus dipertahankan. Dan teman-teman juga gak usah ada effort buat cari validasi, cari pembuktian positif, kepengin
Gak usah kepingin dinilai plus sama orang lain. Intinya hidup kan kita gak usah cari masalah, gak usah bikin ulah, lempeng-lempeng aja. Ketika orang lain minta tolong ke kita, kita bisa nolongin, ya udah kita nolongin. Yang penting kita ada kontribusi positif buat orang lain, melakukan hal positif dalam kehidupan kita. Jadi enteng-enteng aja hidup kita gitu. Gak usah sok berani, gak usah paling punya nyali, gak usah kepingin menjadi orang yang dominan, gak usah menjadi orang yang selalu dinomorsatukan. Gak usah cari pembuktian, gak usah minta validasi dari orang lain. Biar hidup kalian tuh gak dibebani dengan ekspektasi yang berlebihan. Hidup lu jadi tenang, enteng, jalannya juga ringan gitu kan. Lu mau belajar apapun itu bisa fokus. Fokus terhadap kemampuan diri lu. Fokus terhadap potensi yang ada di dalam diri lu. Gak ngikut-ikut. Gak menjadi buntut. Ya kan? Gak ela-elu. Jadi kita harus bisa belajar untuk melawan arus, menjadi pembeda dari kebanyakan orang. Bisa menjadi diri sendiri. Gak perlu menyakiti hati orang lain. Ilmu padi menjadi kunci agar kehidupan kita selalu happy. Jadi teman-teman kalau ketemu sama orang yang toksik, sama orang yang songong, ya udah, lu ngandap asor aja, lu ilmu padi aja, lu nunduk aja, nggak usah cari masalah. Biarin mereka kepingin dominan, ya udah kasih kesempatan mereka menjadi orang yang dominan. Lu nggak usah ikut andil berkontribusi ngingetin ataupun apa. Udah, kita lihat aja gitu kan, kita nonton aja, kita iya-iyain aja. Biar nanti hidupmu nggak ditambahin masalah dari orang-orang toksik yang seperti itu. Terima kasih, saya Barat Muji Pangestu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi referensi baru dalam kehidupan teman-teman. Pantengin terus channel Bach Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.